Baik, jumpa lagi. Ini merupakan video part 2 dari chapter 15 tentang equity. Part 1-nya part 1 sebelumnya membahas tentang slide ini ya, yaitu dua sumber utama ekuitas perusahaan korporasi. Itu ada contributed capital atau modal di store, kemudian ada return earning atau saldo laba. Nah, contohnya kalau untuk perusahaan PT di Indonesia ini ada contoh dari Unilever, ekuitasnya terdiri dari modal saham, kita bilang di sini dibilang sebagai share capital, ada tambahan modal di store, di sini dibilang additional paid in capital. Ini tadi itu kalau kita bahas itu merupakan share premium ya. Kemudian ada saldo laba atau return earning, dicadangkan, tidak cadangkan. Kalau ekuitasnya Unilever nih modal sahamnya dibilang authorized, issued, fully paid up, artinya apa? Yang diotorisasi itu semuanya diterbitkan, karena belum tentu misalnya perusahaan itu mengotorisasi saham kemudian diterbitkan, belum tentu. Seperti contoh dari perusahaan PT Indofood. PT Indofood ini ekuitasnya modal sahamnya dia sebut sebagai capital stock ya. Dibilang bahwa yang diotorisasi itu 30 miliar ya, 30 miliar lembar, di mana yang diterbitkan itu ada sebesar 8 sekian miliar gitu. Artinya masih ada sisa yang diotorisasi tapi belum diterbitkan. Kemudian ada tambahan store seperti tadi, dan ada saldo laba atau return earning. Nah, di sini ada beberapa item laba yang belum terrealisasi, selisih atas perubahan ekuitas, selisih kurs. Ini merupakan komponen dari OCI, yaitu Other Comprehensive Income. Itu adalah komponen equity atau ekuitas yang ada di perusahaan PT di Indonesia ya. Kita lanjutkan, kita lanjutkan materi kita. Setelah ini, ketika perusahaan itu punya yang disebut sebagai modal saham, kapan atau kenapa sih perusahaan punya modal saham? Nah, berarti perusahaan akan menerbitkan sahamnya. Sebelumnya sudah diotorisasi ya, ketika menerbitkan sahamnya, nanti dia mempunyai modal saham ya, karena dia memperoleh kas atau memperoleh uang dari pemegang saham yang membeli saham tersebut. Ada beberapa hal terkait dengan akuntansi saham ini, akuntansi penerbitan saham ya, yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, bagaimana kalau akuntansinya kalau perusahaan itu menerbitkan saham ada nilai parinya, ada par value-nya. Ini biasa, ini common, ini biasanya kayak gitu. Yang kedua, kalau perusahaan itu menerbitkan saham tapi nggak ada nilai parinya, nilai nominalnya itu nggak tertera. Ya, meskipun kalau yang kedua ini sebetulnya ya, yang kedua ini tuh jarang di Indonesia, nggak umum gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah menerbitkan saham kombinasi dengan sekuritas yang lain. Artinya apa? Dia seperti model bundling gitu ya. Kalau barang itu misalnya nih beli modem nih ya, beli modem, itu sudah ada kartunya, sudah ada kartu perdana, sudah ada kuotanya di situ. Sudah ada kuota misalnya katakanlah 50 GB atau 70 GB dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita itu beli bandingnya misalnya katakanlah 700.000, atau nih kemahalan atau enggak nih. Nah, misalnya kalau misalnya nggak beli bundling, kita beli modem sendiri itu 650.000. Kita beli kartunya sendiri plus ada kuota-kuotanya itu misalnya 150.000 gitu. Tapi kalau misalnya kita beli bundling itu misalnya harganya lebih murah. Nah, itu bagaimana cara menghitung bagian porsi dari modem, porsi dari kartunya tadi. Ini juga sama. Mana atau berapa bagian dari saham biasa, mana bagian dari saham preferred. Kalau itu bundlingnya adalah saham biasa sama saham preferred. Yang berikutnya yang keempat yaitu adalah ketika menerbitkan saham bukan untuk memperoleh kas. Bisa jadi kan seperti itu. Misalnya perusahaan itu ingin mengakuisisi tanah gitu ya, ada di mana itu udah ditarget mau bikin pabrik di sana misalnya, kemudian dia tidak punya banyak kas atau kasnya itu memang tidak tersedia untuk investasi seperti itu, maka dia menerbitkanlah saham, kemudian dibelikan tanah, atau orang yang punya tanah itu mungkin bisa jadi dikasih saham gitu ya. Isu berikutnya adalah
kalau ada biaya-biaya terkait dengan penerbitan saham itu bagaimana cara mengakuinya kalau di dalam akuntansi gitu. Yang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketika penerbitan saham dengan menggunakan ada nilai par value-nya. Kita ada ini ada apa nih? Oh, dia bilang di sini ya, kalau misalnya par value itu nilainya rendah, ya nilainya rendah, maksudnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat kayak tadi itu PT Indofood 100 rupiah per lembar ya, mungkin nggak yang tinggi-tinggi amat gitu nilai nominalnya, itu dia menghindarkan dari namanya contingent liability. Contingent liability itu kan hutang yang belum pasti gitu ya ke depannya. Nah, kenapa kalau misalnya nih kita sudah menerbitkan nih, katakanlah kita menerbitkan tuh 700 rupiah per lembar, tapi nanti harganya turun gitu misalnya jadi 500 rupiah per lembar. Nah, itu kan ada selisih yang harus ditanggung perusahaan juga gitu ya, menjadi liability nantinya gitu, nggak mau kan, makanya rendah-rendah nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian di sini juga sebetulnya perusahaan itu umumnya punya 2 akun saham, yaitu saham preference sama saham preference share, ordinary share, capital, atau ini disebut sebagai share capital ya. Kemudian ada share premium. Jadi ada share capital yang pertama, yang kedua ada share premium. Itu 2 akun yang di maintain atau yang dilaporkan oleh perusahaan kayak tadi lah, PT Indofood sama PT Unilever. Berikutnya, kalau menerbitkan nopar ini tadi saya bilang bahwa dia nggak umum kalau di Indonesia, tetapi keberadaannya atau kenapa ada nopar value ya, saham yang tidak ada nilai parinya, dia menghindari adanya contingent liability, karena kan dilepas begitu aja, nggak ada nilai nominal, nggak ada nilai minimal yang tertera di kertas sahamnya gitu. Kalau dulu ada kertasnya ya, sekarang kan nggak. Nah gitu ya, untuk menghindari adanya misalnya kelebihan yang sangat tinggi antara nilai par sama nilai pasar kayak gitu juga. Tapi sebetulnya ini yang di tulisan yang merah ini ada ada istilahnya nggak enaknya gitu ya, ada nggak enaknya gitu kalau nopar itu. Ya tadi itu kalau misalnya nopar itu katanya di negara-negara yang boleh pakai nopar dia high tax, dia itu pajaknya tinggi katanya gitu. Kemudian dibilang juga bahwa beberapa negara gitu ya yang menerbitkan itu tuh sangat tergantung gitu ya pada legal capital, dia bilang gitu. Kemudian dia itu juga mengurangi adanya fleksibilitas kalau kita ingin membayar dividen. Tuh. Kemudian kita langsung ke jurnalnya ya. Kita ke jurnalnya. Yang pertama adalah jurnal untuk yang nopar. Nopar ini berarti nilai nominalnya nggak diketahui. Misalnya ini ada perusahaan video elektronik AG, dia itu punya ada 10.000 ordinary share, 10.000 saham biasa yang auto-res. Ini sekali lagi ini auto-res ya, belum issued, belum diterbitkan. Yang dicatat di akuntansi itu adalah ketika dia diterbitkan, bukan ketika auto-res. Ketika issued, bukan ketika auto-res. Dia bilang nopar, kenapa? Karena di sini dibilang without par value. Nah, jika perusahaan tersebut menerbitkan 500 lembar dengan mendapatkan cash di mana per lembarnya itu 100 gitu ya, 100 per lembarnya, maka bagaimana jurnalnya ya? Berarti langsung saja 500 lembar ini dikalikan dengan 10 euro misalnya seperti itu kan. Nah, mendapatkan cash tuh perusahaan, mendapatkan cash berapa? 5.000. Ketika mendapatkan cash, tentu saja kita akan mencatat adanya modal saham, karena ada pemegang saham yang menjadi investor dan kita akan catat sebagai modal, sehingga jurnalnya debitnya adalah cash, kreditnya adalah share capital ordinary sebesar 5.000. Yang kedua, misalnya kalau menerbitkan 500 lembar, harganya 11, ya kita kalikan aja, jurnalnya sama seperti yang atas, cash pada share capital ordinary sebesar 5.500. Sekarang kasusnya kalau ada stated value, dia nopar memang, tapi Dewan Direksi itu memutuskan bahwa saham ini akan dilepas minimal nilainya adalah 5 euro misalnya. Nah, diterbitkannya berapa? Oh, ada 1.000 lembar. Tinggal kita kalikan nih, gitu. 1.000 kalikan 5, berarti 5.000.
itu yang kita akui sebagai share capital, itu yang kita akui sebagai modal. Adapun ketika diterbitkan kok nilainya di pasaran itu meningkat, yaitu sebesar 15.000, berarti nanti kas yang kita dapatkan ya sesuai dengan harga pasar, yaitu 15 ini dikalikan 1.000 itu untuk mendapatkan cashnya, untuk mendapatkan cash. Jadi cashnya 15.000. Loh, ada selisih dong, berarti jurnalnya nanti nggak imbang gitu ya. Cashnya 15.000, share capitalnya 5.000. Nah, berarti selisihnya itulah yang masuk ke dalam share premium, dan share premium itu juga dikredit. Sehingga jurnalnya adalah cash di debit 15.000, share capital ordinary 5.000 di kredit ya ini, dan share premium ordinary 10.000 yang merupakan selisih dari cash yang diterima dengan nilai sahamnya. Insya Allah paham ya, ini mudah kok, insya Allah mudah, sangat mudah. Lanjut, kalau saham itu diterbitkan dengan sekuritas yang lain ya. Jadi kalau di sini ada dua metode proporsional dan metode inkremental. Nah, ini contohnya langsung di sini. Misalnya ada perusahaan menerbitkan 300 lembar saham ordinary share ya, sahamnya ordinary share, saham biasa, nilai parnya 10. Kemudian dia juga menerbitkan saham preference bundling ya, di penerbitan itu ada saham preference 100 lembar, harganya 50 harga parnya. Nah, dia jual tuh dua jenis saham tersebut dengan menggunakan lump sum, yaitu langsung tuh dua jenis tersebut dijual langsung dengan harga 13.500. Nah, di mana di sini diketahui juga bahwa saham biasa atau ordinary share ini dia punya harga market sebesar $20 per lembar. Sedangkan preference share mempunyai harga market sebesar $90 per lembar. Nah, bagaimana sih kita akan menjurnal masing-masingnya? Karena kalau lump sum ya cashnya 13.500. Tapi bagaimana kita mencatat modal biasa? Bagaimana kita mencatat modal preference? Ini ada hitung-hitungannya ya. Yang pertama, kita cari dulu persentasenya. Kita cari dulu pembobotannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita cari kalau misalnya ordinary share itu dijual terpisah sama preference. Tadi ada 300 lembar dijual dengan harga pasarnya itu 20, maka ada nilai sebesar 6.000. Preference 100 lembar dikalikan 90 dolar yaitu 9.000. Sehingga kita mempunyai proporsi ordinary share itu sebenarnya 40% dari lump sum tadi. Dan preference itu 60%. Dari mana 40%? Yaitu 6.000 dibagi 15 dikalikan 100%. Nah, persentase itulah yang akan kita gunakan untuk mencari tahu berapa ordinary-nya dan berapa preference-nya. Langsung dikalikan dengan harga lump sum. 13.500 dikalikan 40%, preference-nya adalah 13.500 dikalikan 60%. Sehingga ordinary share bagiannya itu adalah 5.400 dan preference 8.100. Sekarang bagaimana akuntansinya gitu ya kan? Ini kan nilai ordinary share ya, tapi nilai pasarnya istilahnya. Kita lihat akuntansinya ya atau jurnalnya, cashnya tetap harga cash yang lump sum tadi 13.500. Adapun share capital preference kita akui di sini ada 1.000 dikalikan 50 ini ada harga parnya. Ada 5.000. Nah, ada kelebihan. Tadi itu kan sebelumnya preference 8.100. Nah, ada kelebihan 3.100, maka menjadi share premium preference. Demikian juga ordinary. 300 lembar dikalikan 10 dolar, dia dicatatnya share capital ordinary 3.000. Ada kelebihan kan? Tadi itu dia nilainya 5.400. Kelebihannya masuk ke share premium ordinary yaitu 5.400 dikurangi 3.000 yaitu 2.400. Itu untuk jurnal kalau misalnya dia menggunakan bundling ya. Sebetulnya di sini ada lagi nih contoh bundling ya. Ini salah satunya itu tidak diketahui, salah satunya yaitu preference-nya nggak diketahui. Tapi durasi ya, kita lanjut aja di part yang ketiga. Mohon maaf ini harus di-cut di sini. Terima kasih. Ketemu lagi di part 3 dengan
lump sum.